Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Syarga, saya kelas PAI 4K. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu saya yang berjudul Peranan Pendidikan Multikultural dalam membentuk karakter siswa jenjang pendidikan dasar. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu multikultural pendidikan. Jadi, multikultural itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan juga kulturalisme. Nah, multi itu dapat diartikan sebagai banyak dan kulturalisme diartikan sebagai kebudayaan, sehingga dapat diartikan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah paham yang mengakui adanya kesetaraan dari berbagai jenis kebudayaan. Jadi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai berbagai perbedaan, yang memberikan kesempatan serta perlakuan yang sama pada setiap individu, tanpa adanya pembedaan dari segi rasnya, suku, budaya, bangsa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, itu semua membiasakan peserta didik di sekolah untuk tidak membeda-bedakan ataupun memberikan pemahaman tentang toleransi. Jadi, mereka itu bisa menghargai pendapat orang lain, membangun rasa empati, dan juga bisa membangun kultur respect for others, di mana bisa menumbuhkan rasa kesetaraan dan keadilan sosial di sekolah. Nah, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu pengajaran sejak dini terkait pendidikan multikultural harus ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini, mulai dari kelas 1. Nah, yang kedua itu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dengan pendidikan multikultural adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan di setiap pengajaran yang diajarkan. Nah, yang ketiga, strategi dan pendekatan bervariasi itu diperlukan dalam pendidikan multikultural agar peserta didik itu dapat dengan mudah memahami esensi pendidikan multikultural. Nah, yang keempat, itu peran guru sebagai pengajar adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan multikultural, karena peserta didik itu akan mudah mencontoh tindakan yang diperlihatkan oleh gurunya. Mengapa pendidikan multikultural itu penting? Karena guru itu adalah contoh dan sekaligus pendidik generasi penerus bangsa yang tidak hanya melakukan proses pembelajaran di kelas saja, tetapi juga berperan mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik. Nah, pendidikan multikultural itu harus diajarkan sejak dini oleh guru jenjang pendidikan dasar, bisa melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, terus menggunakan berbagai strategi dan variasi di dalam maupun di luar kelas, serta menciptakan kultur perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan di lingkungan sekolah. Nah, pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip kesatuan dalam keberagaman dapat dikatakan sebagai pendidikan multikultural. Nah, kalau di negara Amerika itu banyak lembaga pendidikan yang melakukan praktik diskriminasi kepada siswa, sehingga pendidikan multikultural itu merupakan pendidikan yang dirancang untuk mengubah praktik pendidikan yang diskriminasi menjadi pendidikan yang menyeluruh tanpa membeda-bedakan siswanya. Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di tingkat sekolah dasar itu dibutuhkan seorang guru yang hebat, yaitu guru yang menghargai siswanya, yang mendorong siswa untuk mencapai prestasi tertinggi, yang membuat pembelajaran menarik, dan yang benar-benar peduli terhadap kepentingan siswanya. Jadi, dalam implementasikan pendidikan multikultural, guru itu memang memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelipkan kesadaran tentang kesetaraan dalam berbagai keberagaman pada diri siswa. Pendidikan multikultural yang pertama itu untuk menghargai keberagaman antar sesama. Nah, yang kedua itu membangun kesadaran identitas. Yang ketiga menumbuhkan empati dan pengertian sosial. Yang keempat mencegah konflik dan membangun masyarakat yang harmonis. Yang kelima kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam ekstrakurikuler. Yang ketujuh lingkungan sekolah dan juga media massa.
tantangan utama dalam implementasi pendidikan multikultural adalah stereotip dan prasangka. Stereotip adalah generalisasi yang berlebihan dan tidak akurat tentang kelompok budaya tertentu, sedangkan prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi kedua hal ini dapat menghambat pemahaman, kerjasama, dan interaksi positif antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang kedua itu kurikulum yang belum optimal. Nah, kurikulum yang ada mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman budaya, nilai, dan perspektif yang ada di masyarakat. Nah, hal ini bisa menyebabkan pendidikan multikultural menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan guru. Jadi dalam pemahaman dan keterampilan mengelola kelas yang beragam serta mengintegrasikan nilai-nilai multikultural itu masih terbatas. Nah, guru itu seringkali menghadapi kendala dalam memahami konsep multikulturalisme dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu resistensi masyarakat. Nah, beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa bahwa pendidikan multikultural mengancam identitas budaya atau agama mereka, atau mereka mungkin tidak siap menerima perubahan dalam pendekatan pendidikan. Ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial dalam masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi terhadap perbedaan, serta membangun kesadaran identitas dan empati sosial di antara siswa. Itulah penjelasan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.